saya Gracia Gundo dari Prodi Teknik Lingkungan, Stambuk F1312008 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, definisi ilmu dan pengembangan ilmu. Ilmu adalah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Pengembangan ilmu dalam Pancasila mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Sekian dari materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azarin Alata, Stambuk F131-253. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan materi saya, yaitu pengamalan sila ketiga tentang pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai Persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalismenya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan adanya budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik, dengan terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan yang dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip kehidupan politik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Sekian dari penjelasan materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrian Saputra, Stambuk F131-221. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, dan saya akan membawakan materi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu 1. Persoalan keterbatasan ilmu dan teknologi dan akibat-akibatnya bagi manusia. 2. Akibat teknologi pada perilaku manusia, seperti pekerjaan tangan dan otak manusia diganti dengan tenaga-tenaga mesin, sehingga hilanglah kepuasan dan kreativitas manusia. 3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus manusiawi, dalam artian tidak melanggar HAM, untuk melindungi manusia dari penindasan iptek. Selain itu, pengembangan ilmu juga harus memperhatikan pemeliharaan lingkungan dan nilai manusia secara pribadi. Kenalkan, nama saya Muhammad Alam, Stambuk F131-2026. Baiklah, saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu tentang sila persatuan secara hukum. Secara etimologis, kata persatuan yaitu kata satu atau utuh atau sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Adapun prinsip persatuan dan kesatuan adalah keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya paduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigma Firandriani dengan Stambuk F131-20023 dan akan menjelaskan materi mengenai makna menggalang persatuan kesatuan dalam hal pengembangan ilmu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia memiliki keanekaragaman kultur dan budaya, sehingga dengan adanya keanekaragaman ini diharapkan seluruh masyarakat Indonesia memiliki jiwa persatuan dan kesatuan yang tinggi dalam segala aspek, salah satunya dalam hal pengembangan ilmu. Dalam hal pengembangan ilmu, persatuan kesatuan itu sangat penting, dikarenakan dengan berkembangnya ilmu, maka berkembang pula teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan di antara masyarakat Indonesia melalui komunikasi.
dan bukan hanya terhadap masyarakat Indonesia saja, tetapi dapat pula meningkatkan rasa persaudaraan dengan masyarakat internasional lainnya melalui perkembangan ilmu pengetahuan tadi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal, stambuk F1312025. Di sini saya akan menjelaskan makna penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Kita ketahui dalam sila persatuan Indonesia, masyarakat berperilaku sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kepentingan bangsa dan negara lebih penting dari urusan pribadi. Sila ketiga sangatlah tercermin dari adanya sikap kita untuk menghargai dan menghormati sesama warga negara. Adapun arti dan makna dari nilai atau sila persatuan yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan warna kulit, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggung. Contohnya, seperti persoalan atau kebijakan dari nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu walaupun mempunyai banyak perbedaan seperti agama, warna kulit, dan bahasa, tetap harus saling menghargai. Sila ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia. Meskipun berbeda, tetapi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan suatu golongan, ras maupun agama, atau mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani, stambuk F1312030, Prodi S1 Teknik Lingkungan. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang makna menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan dalam ilmu. Dapat kita lihat dalam sila ketiga Pancasila terdapat pokok-pokok pikiran. Salah satunya adalah rasa senasib dan sepenanggungan, di mana rasa senasib dan sepenanggungan ini adalah dasar yang memunculkan rasa solidaritas dari diri seseorang untuk diri sendiri atau kelompok. Adapun pihak-pihak yang menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan ini adalah pemerintah, organisasi-organisasi, dan individu. Dapat kita lihat dalam kondisi sekarang ini adanya COVID-19 yang menyebabkan banyak sekolah di Indonesia ditutup. Sehingga upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini yaitu semua kegiatan atau aktivitas di sekolah dilakukan secara online atau daring, sehingga dampak dari COVID-19 ini tidak menyebabkan atau tidak mempengaruhi pendidikan di Indonesia, sehingga pendidikan di Indonesia tetap berjalan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifki Saru Ramdhani Bakri, stambuk F1312027 dari kelompok 3. Nasionalisme sebagai suatu ideologi memerlukan aktualisasi sesuai perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi. Musuh nasionalisme tidak lagi terbatas pada imperialisme, kolonialisme, separatisme, atau ideologi-ideologi lain, namun meluas kepada hal-hal di luar itu, seperti kemiskinan, keterbelakangan, penindasan hak asasi, dan sebagainya. Hal ini mengacu pada esensi dasar dari nasionalisme yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, yang menyiratkan suatu keadilan yang menyeluruh yang harus mampu dirasakan semua anggota bangsa. Kemiskinan, keterbelakangan, dan penindasan menandakan adanya ketimpangan dan ketidakmerataan dalam suatu masyarakat bangsa yang berarti bertentangan dengan esensi dasar nasionalisme. Nasionalisme juga berarti sebagai rasa cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsa. Sebuah negara kebangsaan akan berdiri kokoh apabila masyarakatnya mempunyai dasar semangat nasionalisme yang tinggi. Dengan nasionalisme akan muncul tekad masyarakat untuk membangun masa depan bangsa di bawah negara yang sama walaupun berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongan. Paham nasionalisme akan menjadikan kita memiliki kesadaran adanya bangsa dan negara dengan cita-cita yang sama. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Novali Maita, stambuk F131200022 dari kelompok 3. Cinta tanah air dan bangsa Indonesia dapat ditemukan dan dilakukan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat
yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air merupakan pengalaman dan wujud dari sila persatuan Indonesia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kesadaran cinta tanah air itu pada hakikatnya berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air perlu ditumbuh kembangkan dalam setiap jiwa individu sejak usia dini dan menjadi warga dari sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup bersama dapat tercapai. Cinta tanah air tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawati Mukstarila, Stambuk F1312024. Saya akan membawakan materi manfaat dari penerapan nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan dan peradaban manusia. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat terwujud dan terpelihara. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalisme. Negara Persatuan Indonesia sebagai ekspresi dan pendorong semangat kegotong royongan harus mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan Indonesia itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Sekian materi yang dapat saya bawakan, lebih dan kurangnya saya meminta maaf, dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Sidik, Stambuk F1312029. Baiklah, saya akan membahas tentang contoh dari penerapan nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi, di antaranya saling bertukar pendapat mengenai bidang edukasi guna meningkatkan pembangunan nasional. Hal tersebut dapat kita capai apabila semua komponen negara bersatu padu mengenai proyek pendidikan yang berkualitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.